Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan. Narasi Cleopatra dan Mark Antony diceritakan secara singkat di adegan pembuka film. Dia memberinya 3 telur emas yang berhiaskan permata sebagai tanda cintanya padanya pada hari pernikahan mereka. Telur-telur itu dirahasiakan setelah mati selama bertahun-tahun karena dianggap hanya legenda. Tetapi 2 telur akhirnya ditemukan oleh seorang petani, sedangkan telur ketiga dirahasiakan. Seseorang sedang membuat salinan dari salah satu telur. Menanggapi informasi yang diberikan oleh sumber yang hanya dikenal sebagai The Bishop, agen khusus John Hartley bekerja sama dengan Inspektur Interpol Das di museum untuk mencari buronan pencuri seni Nolan Booth. Saat dia membimbing mereka ke salah satu telur Cleopatra yang dipajang di depan gerombolan orang, mereka berbicara dengan direktur museum. Hartley menggunakan kaleng coke anak-anak untuk mengungkapkan bahwa telur yang dipamerkan adalah palsu dan bahwa orang lain memiliki yang asli setelah melakukan pembacaan termal objek tersebut. Booth muncul dari kerumunan dan melarikan diri dengan telur saat Das mengeluarkan perintah untuk menutup area tersebut. Penjaga mengejarnya, tapi dia berlari lebih cepat dari mereka dengan memanjat perancah dan menjatuhkannya. Booth lolos dari pengejaran Hartley dengan meluncur ke bawah seluncuran dan berlari ke kota saat mereka berdua menabrak jendela. Dia berangkat dengan sepeda motor, tetapi Hartley ditabrak truk gelato saat dia mencoba mengejar Booth dengan mobil, dan Booth melarikan diri. Beberapa hari kemudian di Bali, Hartley menemukan Booth di kediamannya dan memanggil polisi untuk menahan Booth dan melindungi telurnya. Salah satu agen mengganti telur asli dengan telur palsu sementara pasukan menyingkirkan Booth. Hartley kembali ke Roma, di mana Das menemukannya di sebuah bar. Dia menunjukkan kepadanya telur yang diganti setelah pecah di tanah. Das menambahkan bahwa dia yakin Hartley terlibat dalam perampokan telur karena transfer kawat senilai $8 juta dilakukan ke rekening bank Swiss atas nama Hartley. Das menahan Hartley meskipun dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Ketika Hartley tiba di penjara Rusia, ia menemukan bahwa Booth berbagi sel dengannya. Hartley menyimpulkan bahwa uskup menempatkannya. Booth mengatakan kepadanya bahwa dengan imbalan $300 juta, siapapun yang memiliki 3 telur harus menyerahkannya kepada seorang jutawan Mesir pada malam pernikahan putrinya. Orang-orang itu sadar bahwa Soto Voce, seorang pedagang persenjataan internasional, adalah pemilik telur kedua, dan bahwa mereka dapat memiliki kesempatan untuk mencurinya di salah satu pestanya yang terkenal. Beberapa saat kemudian, Booth menarik perhatian mereka dengan mengumumkan ke kantin secara keseluruhan bahwa Hartley bukanlah seorang polisi. Hal ini menyebabkan Drago Grande, seorang tahanan besar, melompat dan menantang Hartley. Drago memukul Hartley di belakang di depan semua orang meskipun fakta bahwa dia mengklaim dia tidak ingin masalah sebelum penjaga mengembalikan Hartley dan Booth ke sel mereka. Uskup diperkenalkan kepada orang-orang secara pribadi, dan diketahui bahwa dia adalah agen rahasia yang menukar telur. Dia mengklaim telah memindahkan dana ke akun atas nama Hartley dan telah melampaui Booth untuk menjadi pencuri seni top di dunia. Bishop mengklaim bahwa dia yakin Booth mengetahui keberadaan telur ketiga dan menawarkan untuk melepaskannya dengan imbalan potongan 10%. Tetapi dia bersikeras untuk menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Dia memberi penjaga perintah untuk menempatkan Hartley dan Booth untuk bekerja. Hartley memanfaatkan sebagian besar waktunya bekerja dengan Booth sambil mencoba menemukan strategi untuk membersihkan namanya. Hartley menanyai Booth tentang ayahnya di sel mereka karena dia tahu bahwa ayah Booth adalah seorang kapten polisi Swiss dan dia ingin tahu bagaimana anak lelaki seperti itu bisa berakhir sebagai penjahat. Booth mengklaim bahwa ayahnya adalah seorang brengsek yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada dengan putranya sendiri. Pria itu tidak berbicara dengan Booth setelah dia mengira Booth telah salah menaruh jam tangan khusus selama setahun sampai dia menemukannya tersembunyi di balik beberapa dokumen. Ketika Booth mencampur sabun batangan dengan larutan pembersih dan memasukkannya ke dalam mesin untuk menyebabkan ledakan, anak laki-laki itu melaksanakan rencana mereka. Orang-orang melawan penjaga dalam kebingungan berikutnya, kemudian menggunakan kredensial untuk sampai ke helikopter. Ketika Drago menyerang Hartley, Booth menghabisi seorang penjaga. Sementara Hartley melarikan diri melintasi jembatan saat penjaga meledakkannya. Booth berhasil naik ke helikopter. Booth menembakkan senapan mesin helikopter ke penjaga sementara Hartley mencoba naik ke jembatan. Sampai Hartley mampu memanjat dan melompat ke dalam helikopter, dia mulai terbang menjauh. Para penjaga berusaha menembakkan rudal ke arah mereka,
Tetapi Hartley berhasil membuatnya terbang melalui helikopter dan malah menabrak gunung. Mereka kemudian membuat liburan mereka. Uskup menyandera seorang agen di kantornya sampai dia menggunakan komputernya untuk mengirimi das pesannya di dekodekan yang memberitahu dia bahwa Hartley dan Booth sedang dalam pelarian dan mengundangnya ke pesta Soto Voce. Agen memicu peringatan, tetapi Bishop melumpuhkan agen yang merespons. Dia memperingatkan agen pertama bahwa jika dia tidak berbohong tentang apa yang terjadi, dia akan menemukan orang yang dicintainya dan memberitahu mereka rahasia tergelapnya. Untuk menjemput Hartley dan dirinya sendiri dan membawa mereka ke pesawat ke kediaman Soto Voce di Valencia, Booth meminta bantuan seorang kontak bernama Tambwe. Dengan menggunakan teknologinya sendiri, Booth menyusun strategi untuk memasuki brankas Voce, yang hanya dapat dibuka menggunakan perangkat lunak sidik jari dan pengenalan wajah. Untuk menghindari perhatian, anak laki-laki menghadiri pesta topeng bertema bola. Hartley berdansa dengan Bishop karena dia sudah ada di sana untuk menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan. Karena iri, Soto Voce memutuskan untuk campur tangan saat melihat mereka. Booth menggesek sebuah gelas dengan cap jempol Voce di atasnya sebelum membawa Hartley ke brankasnya. Setelah beberapa kesulitan, keduanya tersandung ke brankas tetapi dihentikan oleh Das, yang memerintahkan Hartley untuk menangkap Booth jika dia benar-benar berada di sisi hukum dan pistol diarahkan ke mereka. Sebelum Das dan Booth memasuki brankas dan menguncinya, Hartley melucuti senjata mereka. Bishop entah bagaimana sudah masuk ke dalam dan bertarung dengan orang-orang untuk mendapatkan telur sampai Voce masuk. Ternyata dia bersekutu dengan Bishop, dan mereka membuat Hartley dan Booth tersingkir dan ditawan. Bishop menggunakan saluran listrik untuk menanyai Hartley tentang keberadaan telur ketiga. Booth akhirnya mengakui bahwa telur itu ada di piramida di Kairo ketika Voce hampir mencekik Hartley. Bishop pingsan saat Voce membius minumannya, mencegah mereka pergi bersama seperti yang terlihat. Suara terbangun beberapa saat kemudian dengan penglihatan yang buruk. Dia melepaskan tembakan liar, melepaskan Hartley dan Booth dari borgol mereka. Terlepas dari upaya mereka untuk melarikan diri, para pemuda itu berakhir di luar di arena adu banteng. Setelah Voce mencoba menembak mereka lagi setelah Hartley dilempar beberapa kali. Banteng itu membuatnya pingsan dan orang-orang itu pergi. Ketika keduanya naik kereta, Booth mengaku bahwa dia berbohong tentang di mana telur ketiga berada. Sebelum menyerah dan menariknya kembali, Hartley hampir melemparnya dari kereta. Dia kemudian memberitahu Booth tentang ayah penipunya, yang tiba-tiba menghilang dari hidupnya ketika dia berusia 13 tahun. Sejarah telur ketiga kemudian dijelaskan secara singkat kepada Hartley oleh Booth. Rudolf Zeg, seorang kolektor seni Nazi, menemukannya dan setelah menyembunyikan semua barang Nazi yang dicuri, telur itu tetap tidak ditemukan. Belakangan, Booth menemukan bahwa jam tangan yang disayangi ayahnya sebenarnya adalah kunci untuk membuka brankas berisi telur itu. Anak-anak melakukan perjalanan ke Argentina, di mana mereka menemukan sebuah pintu yang mengarah ke lemari besi besar yang penuh dengan barang antik yang dijarah. Setelah mereka menemukan telur itu, uskup, Das, dan kelompok operasinya muncul. Baku tembak yang diikuti oleh pengejaran mobil tua melalui gua. Selama pengejaran, Bishop dan Das memperebutkan telur itu, tetapi Booth dapat memulihkannya. Ketiganya mengendarai mobil mereka melewati air terjun dan keluar dari gua. Booth mulai berangkat setelah meraih telur tetapi tidak dapat menemukan Hartley. Booth mencoba melompat ke laut untuk membantunya karena dia tidak ingin mati. Tetapi dia bertahan. Ketika tampaknya Hartley akan menangkap Bishop saat dia berenang ke darat, mereka malah berpelukan. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa Hartley berkolaborasi dengan Bishop sepanjang waktu karena mereka berdua bertanggung jawab untuk membawa mereka ke telur ketiga dan telah merencanakan perampokan telur sejak awal. Dia diborgol ke pohon saat mereka melarikan diri saat meninggalkannya di sana. Hartley dan Bishop pergi ke Kairo untuk menghadiri pernikahan putri miliarder itu, di mana mereka tidak hanya memberinya 3 telur tetapi juga konser eksklusif Ed Sheeran. Hartley dan Bishop pergi diam-diam setelah dibayar, sementara Das dan agennya membubarkan pesta dan menangkap miliarder itu. Ketika Booth menemukan pasangan itu, mereka berada di atas kapal. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Das memiliki seluruh pencurian $300 juta mereka diblokir di bank mereka karena tip yang dia berikan padanya tentang penipuan pasangan itu. Booth memberi mereka pilihan untuk bergabung dengannya di masa depan, skor yang lebih signifikan, atau dia akan membiarkan mereka ditangkap. Bishop dan Hartley dengan enggan setuju.
Karena keterlambatan mereka, Das dan anak buahnya gagal menemukan salah satu dari mereka. Dia mengirimkan pemberitahuan merah kepada ketiga pelaku setelah kembali ke kantornya. Kelompok tersebut kemudian melakukan perjalanan ke Paris ke Louvre, di mana mereka berharap untuk mencetak skor besar berikutnya.